gimana cara ngebuang tubuhnya. Terus karena dia yang merasa nggak mungkin bisa ngebawa tubuh Sinta keluar tanpa ketahuan warga karena ngingat lingkungannya yang padat penduduk, jadinya disinilah dia pun mulai memanfaatkan keahlian pekerjaannya yang sebagai memotong ternak. Jadinya di malam itu dia pun langsung memisahkan kelapa dari tubuh Sinta di kamar mandi rumahnya. Nah setelah itu ya kelapanya pun dia bungkus menggunakan plastik, baru dia masukkan ke karung putih. Tapi di tengah-tengah aksinya, Omeh yang masih panik dan gelisah akhirnya berusaha menenangkan diri dengan keluar buat nemuin istrinya yang sedang jualan di kaki 5 area Taman Waduk Pluit. Di situ Omeh yang udah panik gak karuan ya, itu langsung minta maaf ke istrinya, bahkan ngakuin dengan apa yang barusan dia lakukan di rumah. Karena ini istrinya pun takut dan gak mau ikut campur soal masalah itu. Karena ini ya Omeh pun langsung balik ke rumahnya buat ambil bungkusan karung yang berisi kelapa Sinta yang mau langsung dia buang saat itu juga. Jadi ya di malam itu dia pun mulai muter-muter menggunakan motornya di kawasan Waduk Pluit buat nyari tempat yang aman. Yang akhirnya bungkusan itu pun dia buang di balik tembok ini yang berada di Jalan Inspeksi Wilayah Waduk Pluit. Nah setelah beres ya dia pun langsung balik ke rumahnya untuk ngelanjutin ngebungkus tubuh Sinta yang dia balut menggunakan selimut, busa kasur dan juga dilapisin balutan plastik ukuran besar. Setelah itu bungkusan itu pun dia masukkan ke kardus bekas kulkas. Setelah itu kardus kulkasnya pun dia ikat menggunakan tali rafia. Tapi karena masih kurang yakin, jadinya dia pun sampai nyari karung ukuran besar. Setelah nemu langsung dia lapisin lagi menggunakan karung. Dan setelah itu ya barulah bungkusan karung itu pun dia lilit dan dia ikat lagi menggunakan tali rafia. Setelah beres ngebungkus selama semalaman, di paginya Omeh pun berencana mau langsung ngebuang bungkusan itu. Nah tapi karena bungkusannya yang besar dan juga berat yang gak mungkin bisa dia angkat sendiri menggunakan motor, jadinya di pagi itu di sekitaran jam setengah 8 Omeh pun sempat minjem mobil bak milik tetangganya. Nah setelah dapat pinjaman mobil, Omeh pun langsung menghubungi salah satu teman kerjanya yang berinisial J buat datang ke rumahnya. Setelah temennya datang, Omeh pun langsung minta tolong buat angkut bungkusan itu yang katanya itu bungkusan ikan tuna segar yang akan dia kirim ke Bandara Soekarno-Hatta untuk diekspor. Sedangkan temennya yang sama sekali gak curiga itu langsung ngebantuin nurunin bungkusan itu dari tangga untuk dimuat ke mobil bak yang udah disiapkan di depan. Setelah itu dia pun ngajak temennya buat ke Bandara Soekarno-Hatta dengan alasan akan nemuin pemesan ikan tunanya. Nyampe di bandara mereka pun sempat muter-muter dengan alasan kalau pemesan ikan tunanya tiba-tiba gak bisa dihubungin. Karena ini ya mereka pun langsung balik lagi. Terus malamnya yang udah di jam 8 malam mereka pun baru nyampe di wilayah Muara Baru. Yang mana di situ ya Omeh ini beralasan kalau ikan tuna itu udah kelamaan di luar, jadinya udah nggak bisa digunakan dan dijual lagi karena udah proses pembusukan. Jadinya di malam itu dia pun minta tolong lagi buat ngebantuin ngebuang bungkusan itu. Yang akhirnya ya bungkusan itu pun mereka buang di balik tanggul ini yang ada di jalan pelabuhan Muara Baru. Setelah selesai mereka pun langsung balik. Yang mana Omeh pun langsung ngebalikin mobil bak tetangganya yang udah dia pinjamkan sejak pagi.